Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pimpinan dari Roh Kudus. Haleluya. Amin.
buka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami menikmati setiap kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan yang berlimpah atas kami. Kami percaya saat ini kami ada karena permintaan-Mu. Kami mau buka hati kami, kiranya Roh Kudus-Mu urapi setiap pribadi. Saat ini kami mau mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Tidak jemaat yang boleh duduk bagi yang tidak kuat. Mari katakan shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Luar biasa, mari kita bersorak untuk Tuhan dengan pujian sorak kemenangan. Satu, dua, tiga.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam kandungan yang menendang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Tanah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, saya akan duduk.
Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas pelayanan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami semuanya. Terima kasih karena Tuhan Yesus baik. Tuhan baik bagi kami semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir. Tapi terlebih kami karena mengasihi Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam segala aspek kehidupan kami, termasuk hari ini kami beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami kesempatan. Tuhan, sebelum kami datang lebih jauh kepada Tuhan, kami mohon supaya Tuhan, mari Bapa, basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus setiap ruangan ini. Biarlah Roh Allah saja yang bekerja, yang ada di tempat ini, terutama di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mohon supaya Tuhan tolong kami, ampuni, kuduskan kami, sucikan, basuh oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan taruh di dalam hati kami. Biarlah pakai hamba-Mu yang bodoh, yang lemah ini, dan biarlah Tuhan tolong supaya disucikan. Bungkus dia oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Lempatkan dia di belakang kayu salib Tuhan, supaya apa yang disampaikannya, biarlah itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam. Saya bersyukur sekali hari ini karena kesempatan diberikan kembali kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak tahu kenapa, sebetulnya hari ini saya bukan mau berkhotbah tentang tema yang akan saya sampaikan nanti. Tapi tiba-tiba Tuhan belokkan, begitu ya. Saya nggak tahu ada pergumulan apa bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Tapi biarlah itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, untuk menambah ya segala aspek iman kita di dalam Tuhan. Saya juga bersyukur karena ini pemain musik lebih luar biasa ya, setiap saat saya lihat gitu. Itu luar biasa banget gitu. Ini gereja kecil tetapi beraspek besar ini gitu ya kan. Kalau memungkinkan gitu ya kan, punya iman yang besar juga ya kan. Gitu ya kan. Sehingga akhirnya gitu ya kan bertumbuh, berkembang begitu ya. Anak-anak muda ini luar biasa banget gitu. Demikian juga pemimpin liturgi kita hari ini gitu ya kan. WL kita luar biasa. Dulu masih ikut sekolah minggu di sini gitu ya kan. Hari ini udah bisa memimpin kita. Puji Tuhan banget gitu ya. Tapi hidup tidak sampai di sini. Tetapi terus begitu ya, akan terus maju dan berkembang. Ayo hari ini kita membuka firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Saya minta maaf ya, setelah nanti saya menyampaikan firman Tuhan, saya mesti pulang dulu karena saya mesti jemput ada ponakan dari Singapura. Dari Singapura dia sampai di bandara kita ini jam 10 seperempat. Jadi saya bilang sama Pak Paran kemarin, Pak minta maaf kalau bisa nggak terlalu diperpanjang gitu ya kan liturginya gitu ya kan. Nanti kalau misalnya ada nyanyi tambahan segala macam nanti setelahnya gitu ya. Puji Tuhan, yuk kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Ayat 17 saya, 18 Bapak Ibu Saudara, jadi kita bergantian ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada satu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Silakan. Lalu datanglah beberapa orang seorang biasa mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Maka tetapi Yesus menyudahi kepada mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi tidak kamu tahu bahwa Dia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang itu, "Katakan katakan, bangunlah, tetaplah itu, dan keluarlah dari rumah." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang mendengarnya, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Hari ini kami telah menyaksikan Allah bersama kami. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai masalah iman percaya. Iman percaya akan apa? Kuasa Tuhan. Cocok sama lagu terakhir tadi. Ya. Itu kekuatan yang namanya Tuhan, kuasa Tuhan itu lebih besar. Ya. Dia lebih besar. Kita percaya bahwa di dalam hidup itu semua terjadi karena iman. Karena anugerahnya. Ada seorang pemuda, dia hidup dalam kekurangan. Dia sempat merenung kehidupannya. Mau jadi apa nanti? Ya, segala sesuatunya serba terbatas. Tidak memiliki seperti orang lain, dan hidup di dalam keluarga yang sederhana sekali, bahkan mungkin di bawah garis kemiskinan, sangat susah. Dia merenungkan hidupnya, kira-kira mau jadi apa satu hari. Dia ingin memiliki sebuah motor. Dia ingin memiliki sebuah pekerjaan yang layak. Dia ingin memiliki seorang pasangan hidup yang serasi dengan dia. Dia ingin hidup memiliki sebuah rumah tangga. Untuk itu, dia membutuhkan sebuah rumah. Dia ingin memiliki anak-anak. Dia ingin memiliki segala sesuatu yang ingin digapai olehnya. Dia seringkali mendengar di dalam ibadah, di dalam gereja, banyak sekali hamba-hamba Tuhan mengatakan dengan iman maka semua akan terjadi. Ia tidak. Dia bergumul, saudara-saudara. Bagaimana dia mengalami kemudian dari hal-hal kecil, sederhana saja. Saat dia mau pergi ke gereja, tiba-tiba rasanya badannya kurang enak. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah hari ini. Sebab itu, mari Tuhan sembuhkan saya. Dari tenggorokan yang merasa kurang enak, lalu kemudian gitu tiba-tiba dia merasa setelah berdoa ada satu kuasa yang timbul. Lalu kemudian
Dia merasa bahwa dia sehat, lalu dia bisa pergi. Ada banyak pergumulan yang dihadapinya, dan dengan iman, belum memiliki motor memang, tetapi dari hal yang kecil Tuhan berikan dia pengajaran-pengajaran. Dari hal-hal sepele dia dapat pekerjaan, dia bisa mengumpulkan uang, dan dia kemudian bisa membeli motor dengan cicilan, dan seterusnya. Saudara-saudara, iman itu seperti ora et labora katanya. Dia yang namanya bekerja harus dengan usaha. Saudara tidak bisa memiliki iman yang benar, yang tepat, kalau tidak ada usaha. Saudara mau memiliki motor tapi tidak mau kerja, ya nggak bisa, gitu ya. Saudara mau sembuh, mau pergi ke gereja, tapi tidak ada usaha, tidak ada niat mau pergi, ya nggak bakalan, gitu. Jadi iman itu harus bertumbuh, harus ada usaha. Iman ora et labora. Iman itu harus dinamis atau dunamis. Kalau kita umpamakan itu ya kan dengan bahasa Indonesia, dunamis itu kayak dinamit itu. Ya, harus ada ledakan-ledakan, harus ada sesuatu yang dikejar dengan iman itu. Saudara kalau mau sembuh, ya kalau mau sehat, ya harus ada usaha, bukan? Kalau mau lagi sakit, mau sembuh, ya harus pergi minum obat, harus pergi ke dokter, gitu ya kan? Nggak bisa saudara imanin gitu ya kan, tanpa minum obat saya sembuh Tuhan. Tuhan pakai obat, Tuhan pakai juga para dokter, bukan? Saudara tahu kan, ada banyak sekarang ini anak-anak gitu ya yang dilanda gitu ya kan, itu penyakit yang belakangan ini gitu ya kan, yang pemerintah kemudian gitu ya kan putuskan untuk obat itu di stop, begitu ya. Itu tidak akan terjadi gitu ya kan, kelumpuhan bagi anak-anak itu atau bahkan meninggal dunia kalau kita cari Tuhan terlebih dahulu dengan iman. Kalau minum obat dengan iman, saya berdoa. Itu sebabnya makanya kita perlu melangkah, ya, tidak sekedar cuma hanya minum obat ya sudah selesai, gak bisa. Hidup di dalam iman itu dinamis, dia harus bertumbuh, dia harus maju. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana? Apa langkah yang harus dilakukan untuk menggapai iman dalam kuasa Tuhan tadi itu? Ya, kita tahu bahwa dari cerita mengenai masalah orang lumpuh, orang sakit di dalam Alkitab banyak yang kita dapati tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, hari ini dari Alkitab yang kita baca tadi dari Lukas pasal 5 itu, ada seorang yang sakit. Dia tidak bisa lagi gitu ya kan pergi sendiri. Bahkan digotong katanya oleh sekian banyak orang. Bahkan karena terlalu banyaknya orang, mereka tidak bisa gitu ya kan untuk melewatinya. Apa stop sampai di situ? Nah, langkah yang harus dilakukan adalah satu, usaha menggiring iman kepada Tuhan. Ini penting bagi kita, ya. Kalau kita mengutamakan dunia terlebih dahulu, lebih dari atas segala-galanya, itu namanya bukan iman. Tapi iman itu langkah usaha menggiring iman kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang mati. Uang termasuk yang mati.
Saudara tahu, tahun depan katanya Jokowi presiden kita mengatakan gitu ya kan, bahwa tahun depan itu gelap. Lalu bagaimana kita? Apakah kita penuh dengan ketakutan hidupnya? Ya kalau melihat memang. Nah sekarang saja nih sudah banyak diisukan gitu ya kan, perusahaan-perusahaan udah mem-PHK gitu ya kan, orang-orang gitu dan sebagainya gitu. Bagaimana? Apakah kita khawatir karena itu? Apa kita melihat itu semua? Tetapi kita harus melangkah. Ada usaha untuk menggiring iman itu kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan beri saya sengsara, menderita. Saya percaya bahwa Tuhan akan beri saya berkat-berkatnya. Walaupun tahun depan itu luar biasa. Saya baru dengar dari beberapa orang mengatakan itu sekarang perumahan itu gitu ya kan, itu orang-orang tuh pada jual, bahkan gitu ya tidak mau beli gitu ya. Properti-properti itu sekarang lagi galau karena masalahnya apa? Itu kalau misalnya umpama inflasi Amerika nanti naik, ya kan, semakin naik dan akan naik memang gitu ya kan, itu Indonesia termasuk akan menaikkan suku bunga pinjaman. Nah, saudara tahu, saya pernah menghitung tuh, kalau saya pinjam uang bank untuk beli rumah, misalnya nih ya, saya bayar 10 juta per bulan gitu ya. Saya pernah menghitung 5 jutanya itu untuk bunga. Memang sih katanya cuma hanya sekian persen ya. Tapi kalau dihitung ya 10 tahun terus dibagi rata, separohnya itu gitu ya untuk membayar bunga. Jadi kalau bunga bank tambah naik lagi nanti, orang pada takut. Kenapa? Bisa-bisa lebih dari separohnya itu untuk bayar utang bunga bank. Lalu kemudian pada dijual lah. Saya banyak dengar dari agen-agen properti sekarang ini kalau mau beli rumah yang ada uang gitu ya kan, wah banting harga gitu. Anak saya yang baru belajar untuk investasi, beli rumah gitu ya kecil di PIK sana itu gitu ya, bayar cicilan uang muka 24 kali kalau nggak salah gitu ya kan, itu terus gitu ya kan, nanti setelah itu mesti KPR setelah itu. Dia pikir-pikir gitu ya kan, kalau KPR gitu ya kan, nanti saya 20 tahun. Gimana? Kapan habisnya itu 20 tahun gitu ya. Lalu kemudian gitu ya kan, dia pikir dia mau jual aja deh. Lalu dia coba lihat-lihat gitu ya di internet gitu ya, harga jual rumahnya sekarang berapa. Dia pikir naik. Sekarang ini turun. Jadi dia stres luar biasa. Saya bilang, kalau kamu mau belajar investasi, ya harus tahan mental. Gitu ya kan. Iman itu yang harus kita tuntun kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak akan menyengsarakan kita. Saya dulu waktu masih muda, saya kepingin tuh gitu ya kan, kalau ada uang investasikan tuh, tanah kek, rumah kek gitu ya kan. Kenapa? Saya lihat makin ke depan itu makin sulit kehidupan. Lah anak-anak saya biar nggak susah gitu ya kan. Anak saya nanti mau menikah nih, nggak lama lagi. Kemarin ada pemberkatan rumah oleh gerejanya, lalu kemudian gitu ya kan, sempat beres-beres, diajaklah teman-temannya gitu untuk beres-beres, misalnya umpama lemari gitu ya kan, yuk gotong yuk sama-sama yuk kan ya, diajaklah teman-temannya. Teman-temannya bilang apa? Kamu enak ya, kamu disediakan rumah katanya gitu, dan seterusnya. Pokoknya gitu ya kan, itu
dibuat begitu rupa anak saya sehingga berpikir begini, aku nggak mau dibantu lagi, gitu ya kan? Karena omongan-omongan dari teman-temannya itu, gitu ya kan? Saya bilang begini, kamu harusnya mengucap syukur. Kenapa? Karena teman-teman kamu itu tidak seperti kamu, gitu ya kan? Kamu salah satu orang yang beruntung, gitu ya kan? Nah, jadi biarkan saja. Bahkan kamu harus belajar untuk membagikan segala informasi itu kepada mereka. Jadi mereka bisa berubah satu hari di kemudian hari itu. Mereka bisa mempersiapkan juga buat anak-anak mereka ke depan dan sebagainya. Saya melihat ke depan ini semakin tahun lepas tahun akan semakin sulit. Dan bahkan bangsa di Amerika saja, saya dengar, itu kalau misalnya umpama bunga kan naik nih, otomatis kan orang kalau misalnya pinjem uang di bank gitu ya kan untuk bayar rumahnya, kan makin naik juga, gitu ya kan. Nah, akibatnya apa? Orang nggak sanggup lagi bayar dengan penghasilannya, lalu kemudian rumah itu diambil alih oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun membiarkan. Kalau saudara tidak menggiring iman saudara kepada Tuhan, nggak sanggup. Kenapa? Hanya Tuhan yang sanggup. Pemerintah saja membiarkan. Akibatnya apa? Orang banyak nggak punya rumah. Lalu ini sistemnya ke depan akan diciptakan seperti apa? Orang sewa. Saudara tahu kan di China juga kan belum lama kan itu sama tuh, terjadi juga kan begitu. Lalu kemudian karena nggak sanggup, lalu kemudian diambil alih kan pemerintah. Lalu akhirnya apa? Orang sewa semua. Ini akan menular ke seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kalau di daerah sih masih bisa beli kali Pak ya. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya kan, Surabaya, itu udah sulit. Udah sulit sekali. Bagaimana kita? Bagaimana masa depan kita? Kita harus tata. Harus punya iman. Ya, mempersiapkan semua ini ke depan supaya kita lebih baik. Memang sih, kita nggak bawa apa-apa dari dunia ini. Tetapi kita bisa mempersiapkan generasi kita yang lebih muda, anak-anak kita, untuk supaya lebih baik. Itu hal yang pertama, menggiring iman itu kepada Tuhan. Yang kedua, iman membuahkan pertobatan dan pengampunan. Nah ini dia, kalau kita tidak mengharapkan Tuhan, hidup kita itu di dalam dunia artinya. Ya, tetapi begitu kita datang kepada Tuhan, menggiring iman itu kepada Tuhan, nah kita membuahkan pertobatan, kita membuahkan kesembuhan, membuahkan pengampunan. Itu jikalau seseorang sakit, kalau saudara menggiring iman itu kepada Tuhan, Tuhan juga sanggup sembuhkan. Tuhan juga sanggup sediakan. Dulu, waktu masih muda, saya memberi list gitu. Apa saja yang kami butuhkan setelah kami berumah tangga. Misalnya umpama, kami perlu gitu ya kan, itu ranjang besar. Sebelumnya ranjang kecil. Perlu apa lagi? Perlu rumah yang baru, yang lebih besar, supaya anak-anak gitu ya kan bertumbuh lebih baik. Tulis. Lalu apa lagi? Perlu lemari yang cukup besar. Tulis. Perlu apa lagi? Sebuah mobil. Tulis. Saudara tahu, kita menguji iman kita itu sendiri. Ya, satu hari kita buka-buka catatan itu. Dalam doa kita memang ucapkan. Tapi begitu kita buka catatan itu,
Ini sudah Tuhan jawab. Ini Tuhan sudah jawab. Ana yang belum. Kita gumulin terus. Nah, itu penting. Saya senang sekali paparan itu mau maju juga, mempersiapkan untuk ke depan bagaimana lebih baik untuk anak-anaknya juga, ya. Debbie sekarang udah kuliah, Pak ya. Lalu apa? Dia nggak berdiam diri nih hamba Tuhan, gitu ya kan? Padahal statusnya hamba Tuhan, pendeta, gitu ya kan? Tapi di daerah dia tanamkan itu kelapa sawit, gitu ya kan? Walaupun masih kecil ya, Pak ya. Berapa hektar sekarang, Pak? Yang udah panen 2,5. Baru nanam 1,5. 4 hektar. Tanam lagi nanti Desember ke 1,5 hektar. Wah, 7,5 hektar. Betul ya? 5 ya? 5 hektar ya? Luar biasa. Saudara tahu nggak 1 hektar itu berapa meter? 10.000 meter. Saya itu kalau berdiri gitu ya kan, kalau tanah 5 hektar itu, aduh luar biasa besarnya gitu ya kan. Saya nggak tahu tuh bagaimana gitu ya kan, paparan juga bisa sampai ke temu 5 hektar gitu ya kan. Ke depan bisa nggak jadi 20 hektar, Pak? Bisa kan? Imanin saja gitu ya kan. Jadi begitu ini gitu ya kan udah mulai berbuah, jangan dinikmati dulu, investasikan lagi. Lalu kemudian nanti yang ini berbuah lagi. Nanti lama-lama besar, lama-lama akhirnya apa? Wah, berhasil. Memang kalau kita nggak ada perencanaan yang baik, nggak bisa. Kenapa? Ini habis, ya sudah, gitu ya kan. Begitu selesai panen, habis, ya nggak ada jadi apa-apa. Tapi kalau bersusah-susah dulu katanya, bersenang-senangnya, kemudian itu syarat-syarat yang mesti diambil. Luar biasa. Ada kalanya menanam sawit itu juga nggak mudah. Kenapa? Dibanting harganya, jatuh gitu ya. Lalu kemudian dimalingin orang misalnya. Semua itu kita harus punya iman bahwa gitu ya kan, semuanya itu akan Tuhan tolong. Itu sebabnya iman itu dinamis, nggak bisa berdiam diri. Yang ketiga, iman itu membuahkan pernyataan memuliakan Tuhan. Ingat ya, kalau saudara sakit, sembuh itu bukan karena obat. Sembuh itu bukan karena dokter. Tetapi karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, ya nggak bisa. Kalau Tuhan mau sembuhkan, ya bisa. Kalau Tuhan mau buat gitu ya kan, keajaiban, kesembuhan ilahi, bisa. Bahkan tanpa obat. Tapi bukan kita, tapi Tuhan. Ingat ya. Jadi yang ketiga, iman membuahkan pernyataan memuliakan Tuhan. Bukan teman. Bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan semata-mata. Lalu yang terakhir, yang keempat, iman membuahkan sekitar kita untuk turut memuliakan Allah. Saudara lihat pergumulan daripada kelompok orang yang membantu orang sakit ini untuk menemui Tuhan Yesus saat itu. Saudara tahu mereka berusaha luar biasa. Dan melihat itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni katanya. Luar biasa bukan? Ada usaha. Dinamis tadi itu. Lalu kemudian setelah disembuhkannya orang sakit itu, apa yang terjadi? Dia memuji Tuhan,
sekitarnya juga memuji Tuhan. Betul? Itu sebabnya makanya ini hidup kita juga dilihat oleh orang lain. Bagaimana hidup kita? Kenapa? Karena harus ada yang terlihat. Jadi jangan sekedar cuma hanya jadi orang Kristen. Tiap hari Minggu beribadah. Kalau ada persekutuan doa datang. Memuji Tuhan maya. Tapi tidak ada progres. Untuk orang lain memuji Tuhan juga. Saudara-saudara, kita memang hidup tidak mudah. Ini saya kasih contoh. Ada seorang anak karena pergumulannya luar biasa banget dan dia hidup tidak dekat sama Tuhan. Lalu kemudian gitu ya kan, dia marah terus kerjanya. Jadi saudara-saudara ingat ya, kalau ibu marah-marah terus, hati-hati tuh, gitu ya kan. Jangan-jangan gitu ya kan. Nah, ini penting. Hidup di dalam Tuhan harus kita percayakan penuh kepada Tuhan. Dia hidup tidak dekat sama Tuhan, lalu kemudian beribadah ke gereja. Tapi kenyataannya hidupnya berbeda. Lalu akhirnya stres luar biasa. Satu hari, saudara tahu ya, karena pergumulan hidupnya, dia tidak bisa tanggulangi sendiri, karena tergantung kepada dirinya. Satu hari datang, saudara tahu yang namanya ada penyakit panic attack. Panic attack itu panik gitu, saudara. Dia panik luar biasa, gitu ya kan. Ini kalau panic attack itu biasanya kalau orang pergi ke psikiater, gitu ya kan, dikasih obat penenang tuh, supaya apa? Tenang, gitu ya kan. Dia panik, segala sesuatu dia panik jadinya gitu. Karena apa? Dia tidak bisa lagi tahan. Bahkan kalau kita melihat yang sudah sangat-sangat gitu ya kan, itu panik, itu seperti dia kayak kerasukan setan. Padahal enggak. Jadi hidup itu kita tidak bisa cuma hanya biasa-biasa saja. Ya, iman itu harus bertumbuh. Kita harus gumuli, jalani terus tantangan hidup. Sampai kapan pertanyaannya? Saya juga memikirkan itu, saudara. Sampai kapan ya? Ternyata jawabannya adalah seumur hidup. Jadi saudara siap-siap saja. Pikir-pikir barangkali kalau seusia saya ya, itu pengennya pensiun, hidup tenang gitu ya kan. Bisa nggak? Selama kita di dunia nggak bisa, saudara. Pasti ada. Teman saya satu bilang katanya gitu ya kan, soal di rumah tangga anak saja, padahal rumahnya udah berbeda tuh, beda pulau lagi, gitu ya kan. Itu katanya soal yang namanya asisten rumah tangga aja, dengar telinga kita katanya gitu. Sampai kita sendiri gak tenang katanya gitu. Jadi saudara, hidup itu bisa tenang setelah apa? Kita meninggal, nggak ada lagi pergumulan itu, ya. Jadi selama kita masih hidup, masih ada. Nggak bisa enggak, gitu ya kan? Kapan? Ya setiap saat ada. Ya gimana kalau gitu? Saya nggak mau jadi orang Kristen, bah. Lebih parah lagi, saudara. Karena apa? Tidak ada jalan keluarnya. Ya, saudara kan lihat tuh banyak orang gila, gitu ya. Belum lama ini ditemukan gitu ya kan, saya dengar di televisi gitu ya kan, itu di daerah Cengkareng sana itu, gitu ya kan, itu ada orang gitu ya kan, sekeluarga meninggal. Dia pikir katanya gitu ya kan, itu karena kelaparan, karena kesejahteraannya. Begitu diperiksa sama polisi, enggak, keluarga ini termasuk keluarga mampu. Kenapa ya?
mungkin menganut satu aliran gitu ya kan yang nggak benar. Jadi mereka itu nggak makan. Para ahli bilang orang itu nggak bisa nggak makan 3 minggu kuat. Tapi kalau nggak minum 3 hari mati katanya gitu. Ya. Lalu diselidikin, ternyata gitu ya kan bukan karena faktor ekonomi. Saya nggak tahu ya hidupnya karena stres barangkali dan sebagainya. Nggak ada jalan keluar, saudara. Satu-satunya cuma hanya percaya Tuhan. Yesuslah sumber iman kita itu. Nyanyi tadi, dia lebih besar, dia terlebih besar. Ya, luar biasa. Inilah iman percaya. Dinamis. Maju terus, jangan mundur dari Tuhan. Tadi waktu mau ibadah, Pak Gembala bilang, walaupun gak ada jemaat, kita berdoa saja, kita tetap ibadah. Gak taunya udah banyak setelah itu gitu, begitu melek mata gitu ya. Lain kali jangan telat. Supaya nggak didoakan seperti itu ya. Padahal sebetulnya jemaatnya ternyata imannya dinamis, Pak. Gitu ya kan. Maju. Nah, bagi yang muda-muda ya, itu contoh-contoh yang saya gambarkan dulu. Saya punya list, saya pengen apa, saya doain aja terus. Gitu ya kan, doain terus. Tahu-tahu ya ini udah ada, yang ini udah dijawab Tuhan, yang ini yang belum gitu. Kita gumulin terus. Mumpung masih muda. Kalau udah tua kayak saya begini, imannya apa ya gitu ya kan, saya akan tulis punya cucu, ya kan, paling begitu ya kan. Nah, jadi sumber hidup tetap ada. Jadi kalau yang masih muda-muda, saya pengen pasangan hidup yang ganteng, yang ada kumisnya gitu ya kan, yang gak ada jenggotnya, misalnya begitu, tulis sama Tuhan, nanti Tuhan pertemukan, gitu ya kan. Jangan terserah Tuhan deh, begitu dikasih Tuhan gitu ya kan, kok kayak begini, kan itu gak beres namanya gitu. Jadi hidup itu dinamis, berkembang, maju terus, imani terus apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, apa yang saudara cita-citakan. Saya akan menikah 3 tahun lagi. Ah, itu kan. Tapi jangan cuma hanya berdoa, Tuhan, 3 tahun lagi saya ingin menikah. Gitu ya kan. Emangnya Tuhan bilang, emangnya gua apaan? Gitu kan. Tetapi kan kita mesti rinci dong. Gitu ya kan. Punya pasangan seperti apa tadi yang saya bilang, lalu apa lagi? Ya biayanya dong, gitu ya kan. Lalu apa lagi? Ya misalnya umpama ya, punya mertua yang baik hati misalnya gitu. Nah, ini nggak pernah didoakan loh ya. Kadang-kadang gitu ya kan, makanya setelah menikah mertua saya cerewet luar biasa gitu kan. Ini salah sendiri. Kenapa? Nggak pernah diminta sama Tuhan. Gitu ya kan. Nah, kalau punya calon mertua gitu ya kan, atau gitu ya kan, apa namanya itu ya, orang tua nanti pasangan hidup saya gitu ya kan, kayak model Pak Indra itu luar biasa gitu ya kan. Ya, mana ada kayak gitu ya kan, cuma satu di dunia gitu ya kan. Nah, coba dong gitu ya kan, listkan gitu ya kan, satu-satu seperti itu ya kan. Jangan kayak saya gitu ya kan, kalau waktu ketemu sama temen saya waktu beberapa waktu yang lalu gitu ya kan, kenapa ya anak kita nggak berjodoh ya, saya tanya begitu. Padahal sebetulnya gitu ya kan, saya kepengennya sih kalau bisa kamu, karena apa? Saya nggak bikin list, saudara. Ya, karena saya nggak bikin list gitu ya. Kalau saya bikin list mungkin bisa gitu ya dong. Ya ini dia. Jadi hidup itu perlu punya iman yang dinamis, punya iman yang teguh di dalamnya, melangkah menuju kepada percayanya kita lebih kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
untuk segala firman Tuhan yang disampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan punya tujuan di dalam hidup kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa di surga, diajar hari ini untuk melangkah dalam iman. Bagaimana kami harus mempunyai iman yang dinamis itu. Bukan tinggal diam mengimani, tetapi kami harus melangkah maju. Biarlah Tuhan tolong kami hari ini supaya Tuhan mempersiapkan kami lebih baik lagi ke depan, supaya kami boleh menggapai iman percaya kami itu, supaya kami boleh melakukannya. Tuhan tolong kami, berkati kami, pimpin kami, supaya berkat-berkat Allah boleh turun atas kami sekaliannya. Demikian juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paran Sajiu. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati anak-anak di sekolah, memberkati segala usahanya dalam bekerja bagi Tuhan. Demikian juga atas usaha sawitnya yang ada di Kalimantan. Tuhan memberkati dan buka jalan supaya semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sekali lagi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, keluarga kami, anak cucu kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan lagi. Mari katakan, Kau Tuhan pengalaman. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan menolongku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Menolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan bertahanku. Yesus, Kau berkenan. Yesus,
Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang dapat mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki iman yang dinamis, iman yang bertumbuh. Dengan iman itu Tuhan, tidak hanya kami kuat, tidak hanya kami bertahan, tapi kami akan menjadi pemenang atas kehidupan ini. Berkati hamba-Mu Bapak Mustafa Ghazali yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Di tengah-tengah pelayanannya, keluarganya, usahanya, bisnisnya Tuhan. Biarlah hamba Tuhan ini dikaruniakan kekuatan, kesehatan, dan boleh terus melayani. Firman yang telah ditaburkan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah kecewa, kami tidak boleh khawatir, tidak boleh takut dalam menjalani hari-hari yang ada. Tapi kami penuh dengan keberanian, penuh dengan ketekunan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan usaha kepadanya. Kami percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong kami, membukakan jalan untuk kami, meraih apa yang kami inginkan ya Tuhan. Sama seperti orang lumpuh dan orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Mustahil mereka bisa mendapatkan kesembuhan, tapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mereka terus berusaha, tidak hanya sembuh, tetapi mereka juga akhirnya memuliakan Tuhan. Karenanya hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang belum memiliki rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan supaya suatu hari mereka juga punya rumah. Yang sudah punya rumah tetapi harus membayar dengan bulanan karena cicilan, di dalam nama Tuhan Yesus juga akan dimampukan, disanggupkan untuk melunasinya. Juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya, kami percaya Tuhan yang akan tolong. Untuk anak-anak muda yang sekolah, yang akan ujian, yang kuliah di dalam nama Yesus, mereka imani mereka akan selesai, akan tuntas sekolahnya, akan tuntas kuliahnya. Bahkan nanti mereka berumah tangga, mereka imani akan mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda di tempat ini juga akhirnya mereka boleh menikah. Terima kasih Tuhan. Untuk kami orang tua, biarlah kami terus menunjukkan, mendemonstrasikan iman kami. Oh, kami orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang tetap setia kepada Tuhan, sehingga melalui diri kami, keteladanan yang ada, anak-anak kami akhirnya boleh hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan Yesus.
Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan Natal tanggal 10 Desember. Hari ini akan ada latihan. Tuhan campur tangan supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pendanaan, kami berdoa untuk panitia, kami berdoa untuk cuaca, keamanan, kami berdoa untuk rangkaian ibadah, kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Silalahi, supaya tidak ada halangannya untuk datang kemari. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah dan perayaan Natal GKRI Epifania boleh berlangsung dengan baik. Bapa yang lemah iman, Tuhan Engkau kuatkan. Sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan kehidupan, mereka ditolong, ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Mereka menemukan jalan keluar. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk lingkungan di mana gereja ini ada, di mana sidang jemaat-Mu bertempat tinggal. Dijaga, dilindungi Tuhan dari mara bahaya api, dari peredaran narkoba, dari seks bebas, dari paham-paham radikal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh terlindungi, terjaga, dan bahkan kami boleh mempraktekkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Yang sakit seperti Ibu Ros di Jama disembuhkan oleh Tuhan. Untuk Pak Amin ada gangguan, ada terasa sakit di bagian perutnya. Kami berdoa bersama di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Untuk Pak Tony saraf-sarafnya kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Tony juga mengalami mujizat Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Untuk Pak Canyang usia lanjut di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Pak Canyang tetap sehat, kuat, berumur panjang, menjadi contoh bagi kami di dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang masih bayi. Ada anak Pak Matius, ada anak Pak Puji, ada anak Pak Amin dalam masa pertumbuhan. Kami serahkan mereka ini semua ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Termasuk anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, untuk tidak jatuh dalam pergaulan yang salah. Mereka punya pemikiran yang cerdas, pemahaman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, remaja-remaja pemuda di tempat ini tidak masuk ke jurang yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh seperti generasi Daud, generasi Yusuf. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, nantinya untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertai Tuhan. Pertemukan kembali kami untuk masa yang akan datang, terutama untuk minggu depan, untuk beribadah kembali di tempat ini. Kami merindukan sidang jemaat-Mu sebagaimana Tuhan Engkau merindukan mereka yang sudah lama tidak hadir, supaya mereka juga boleh hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah.
Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.